Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya teman-teman, kembali lagi di ngopi warung dakwah. Kita biasa di sini akan membahas terkait pemahaman Islam. Ya. Senantiasa pasti mengarahkan pembicaraan kepada syiar Islam. Dan pada malam hari ini saya sudah ditemani oleh salah satu teman terbaik saya. Beliau seorang mekanik, ahli di bidang mesin-mesin yang rusak. Jadi kalau misalkan teman-teman punya mesin yang rusak, mesin apapun itu bisa dibawa ke bengkelnya beliau ya. Dan beliau bernama Mas Yudi gitu ya. Selamat malam Mas. Malam. Beliau juga berasal dari aslinya dari Jogja dan tepatnya lagi lebih dari dari Kulon Progo Mas. Baik Mas, langsung aja nih, to the point aja. Ya. Dulu dari Jogja itu ke Bandung itu tahun berapa Mas? Sekitar tahun 2006. 2006 ya. Nah, sekarang mungkin udah berumah tangga ya Mas ya? Udah Anak 3 gitu ya. Nah, berbicara masalah rumah tangga gitu Mas, mungkin ada kiat-kiat ya, cara-cara dalam mencari pasangan hidup yang baik itu dalam pandangan Islam Atau itu mungkin cara menemukan pasangan gitu ya. bisa ya itu Kan awalnya menemukan pasangan dulu gitu ya. Nah, sebetulnya dalam Islam itu ada nggak cara khusus gitu ya, atau memang seperti kita hari ini aja, banyak remaja-remaja kita hari ini ketika ini mencari pasangan hidup itu ya lebih memilih dengan gitu ya. cara pacaran dengan alasan untuk mengenal satu sama lain. Atau istilahnya kalau nggak pacaran gimana mau mengenal gitu ya. Nah, istilah klise mereka, alasan klise mereka Mas, gitu. jawab aja langsung Mas. Oke. Sebenarnya saya jawab semampu yang saya mampu aja ya. Iya, kalau nggak mampu jangan. Jangan Mas. jawab gitu ya. Jawab. Jadi gini, saya emang jadi alasan klise untuk anak sekarang bahwasanya ya itu tadi yang kita bilang tadi, gimana mau mengenal kalau nggak pacaran. Dalam dan jelas, kalau kita istilahnya sebagai umat Islam jelas dalam Islam itu diharamkan pacaran ya. Istilahnya apalagi pacaran, orang istilahnya ngobrol tanpa ada mahramnya juga dibilang berkholwat gitu ya. Iya. Ya itu kan nggak boleh. Kalau dalam Islam kan istilahnya gini, mungkin mereka saya bilang mereka nggak tahu atau nggak paham, mungkin belum. Kita nggak bisa ngejudge mereka itu seperti itu ya. Kita berhusnuzon aja. Berprasangka baik aja. Iya. Jadi kalau dalam Islam kan jelas, misalnya kalau kita kepengen mencari pasangan kan dengan cara udah jelas sering kita dengar ta'aruf. Ta'aruf. Nah, Ya. ta'aruf juga istilahnya kita kepengen menyukai seseorang yang pengen kita jadi pasangan atau jodoh kita atau istri kita itu udah cara ta'aruf. Nah di ta'aruf itu udah jelas istilahnya. Kalau dalam pacaran udah jelas ya. Kita harus mengenal secara langsung ke perempuan yang kita sukai langsung. Iya. Perkenalan lah, Ya, ngobrol langsung berdua berdua lah. Ya. Kalau dari situ haram, nggak boleh. Kalau kita ingin mengenal pasangan kita atau ada seorang yang memang kita tuju di situ yang kita sukai, maunya si A, ya kita harus mencari tahu perihal si A atau menanyakan ke si A lewat mahramnya di situ, entah itu ayahnya atau mungkin itu adik kandung, kakak kandung gitu kan, atau mungkin pamannya, atau bisa kalau dia punya istilahnya dia diikut istilahnya dalam konteks dia ada majelis taklim atau apapun dia ikut, itu tanyakan ke guru ngajinya, tanyakan ke ustazahnya gitu. Jadi nggak boleh langsung ke si calon yang kita kita rasa nggak boleh. gitu. Jadi kan di sana berjelas di situ ya istilahnya Islam itu kan istilahnya memuliakan seorang wanita. Iya. Ya kan? Jelas-jelas dari Islam mau kita menyentuh pun kan istilahnya kita harus halalin dulu kan. Nah, apa saja ini? Harga diri wanita namanya bebas. Nah, ngapain bebas. Selama Itu kita satu. suka sama suka ya kita mau ngapain juga bebas. Jelas juga kan kalau nama tanya pasti timbul resah gitu ya. Kalau mereka mau saya mau jujur dalam hati mereka ya mereka resah. Dan sebagai seorang laki-laki dalam konteks kita masuk dalam orang berpacaran, hal-hal terbodoh yang kita lakukan bukan saat pacaran itu sebenarnya.
jadi manusia paling bodoh lah taruhlah gitu. Oh, jadi masa pacaran itu masa ketika akal sehatnya tidak digunakan dengan Iya, baik gitu karena ya? kata mereka bilang atas nama cinta. Iya betul. Nah itu padahal cinta itu kan sebenarnya kalau dalam Islam kan suci ya, Iya. bersih. Gak mungkin cinta dengan seperti itu. Ya. Kalau emang benar-benar cinta, ya halalkan lah. Wih, Jangan dipacarin. saya baru. Nah. Kalau benar-benar cinta, Ya halalkan. halalkan ya. Wih, mantap sekali mas. Anissa, halalkan atau tinggalkan gitu. Ya, gitu. Ya kalau emang Halalkan aja, Mas. kita emang nggak berani ya tinggalin. Kalau emang berani ya halalin aja. Masalah itu nanti diterima atau enggaknya itu sampaikan. Kita kan punya Allah yang memegang hatinya dia kan gitu aja. Yang penting kita udah berusaha dengan cara sesuai syariat Islam di situ. Nah intinya gitu aja istilahnya. Ya itulah karena kan namanya laki-laki pasti melakukan hal-hal terbodoh itu saat pacaran. Terus nama cinta. Yang kata orang sekarang jadi budak cinta ya. Iya, bucin ya. Bucin budak cinta itu apa? Mereka kadang akal sehat itu nggak dipakai. Betul, kadang ya kita cinta. selalu melakukan hal-hal yang wanitanya diinginkan gitu ya. Ya, soalnya Mereka jadikan ratu apapun. dimintain ini, mintain Nah. itu, kita berikan dengan sukarela. Padahal bisa jadi yang dipacarinya itu bisa jadi bukan jodohnya itu ya. Bukan jodohnya si Atau calon selain itu. kadang bilang misalnya ada kadang bisa bilang kan jagain jodoh orang, apa Nah, itu kan jagain jodoh orang. Saya itu memang Nah, banyak terjadi seperti itu. Iya, ya. itu Kita gitu pacaran aja. bertahun-tahun, malah diserabot dengan laki-laki yang ingin bertanggung jawab langsung datang ke walinya. Nah, Akhirnya karena walinya memberikan si perempuan itu kepada yang laki-laki meminta ke walinya itu. betul karena lelaki yang hanya berjanji itu kalah sama lelaki yang membuktikan di situ kan. Oh, Bisa jadi ditanya. istilahnya si cantik belum tentu milik si ganteng ya, tapi si cantik itu bisa jadi milik laki-laki yang berani bertanggung jawab Jawab. datang ke orang tuanya Betul. meminta restunya untuk menghalalkannya. Betul. Udah luar biasa. Jadi nggak ada ya istilah pacaran itu ya. Ada. Jadi apa tadi isinya? Ta'aruf ya. Ta'aruf, betul. Ya, istilahnya yakin aja kalau istilahnya kalau ya mungkin benar orang sekarang kalau melentara tuh jangan usah ragu dan yakinlah bahwa nggak akan ada namanya sakit hati dalam taruh itu nggak ada karena mungkin kita niatnya dengan taruh cara Islam itu kan menemukan jodoh lewat caranya Allah. Iya. Kalaupun itu belum jodohnya lewat cara Allah juga ya. Iya. Bakal ada sakit hati nggak lewat caranya Allah? Cuma Insya Allah masih nggak nggak ada ada. karena memang Allah yang sudah. Iya, yang udah menggarisnya. Kalau kadang-kadang zaman sekarang kan banyak misalnya orang pacaran pada akal sehat hilang. Kadang-kadang karena kepingin menyenengin atau membagian atau menyenangkan hati pacarnya, sampai dia berbuat istilahnya entah itu ke orang tua maksa lah, atau dia di luar apa? Di luar logika dia harus kepengen punya motor biar perempuannya seneng lah. Ada masa orang tuanya durhaka ke orang tua, imbas dari apa coba? Bisa terjadi kan? Sekarang yang terjadi seperti apa? Banyak kejadian kayak gitu. Yang dituju dia cantik, dia gini, kita ngerasa nggak mampu. Gimana caranya saya harus bisa? Akhirnya apa? Menghalalkan Segala cara. Itulah namanya segala sesuatu yang ngapain saya emang nggak diperbolehkan sama Allah, pasti ada kemudorotannya di situ. Iya. Termasuk sampai kita durhaka ke orang tua gara-gara apa? Lawan nafsu atau pacaran itu. Ya kenyataan di lapangan yang terjadi sekarang kan banyak terjadi seperti itu kan. Iya. Coba kalau kita taruh lewat caranya Allah, rasanya gimana? Yakin apa aja. yang kita dapatkan Ketenangan. Karena kan sejatinya dalam membangun rumah tangga itu ya harus bisa mendatangkan ketenangan. Iya. Jadi kan Saat sakinah kita- mawaddah warahmah itu Nah, kan saat kita istilahnya kepingin menghalalkan pun belum jadi istri pun istilahnya kita tidak ada ketenangan. Udah ada ketenangan karena apa? Yakinlah bahwa Allah memegang hati dia. Biarpun dia udah nerima taruh kita, percaya sama Allah, dia sebaik-baik penjaga kan. Iya. Cukup titipin sama Allah aja untuk menjaga hati dia, saling menjaga lewat menjaganya di langit ya, bukan saling jaga. Aku yang jaga enggak gitu juga. Nah, Bercandanya syai. jadi kan istilahnya ya itulah istilahnya kadang kayak gitu kan yang mungkin belum mereka rasain. Makanya gini aja, sering-sering datang ke apa istilahnya majelis ilmu biar kita bisa memahami situ. Ya untuk kalian yang belum datang ya paksain coba karena sesuatunya itu harus dipaksakan dulu baru Iya. terbiasa. Biasanya
Iya. awal-awalnya paksa, setelah itu menjadi terbiasa. Iya betul. Iya. Ya mungkin yang itu pernah saya alamin, ngerasa seperti kita dulu gimana sih? Kita, Ah, Anda aja mungkin Oh, Mas. tidak. Oh, kok kita? ya kita rasain saat kita, maaf ya istilahnya, saat kita udah menemukan istilahnya bahwa skenario Allah tuh gini udah, kita rasa ketenangan dalam hidup kan, Iya. termasuk jodoh, rezeki, semuanya itu kan udah diatur sama skenario Allah. Cuman kita istilahnya nyari jalannya lewat cara yang Allah ridhoi, atau emang Allah nggak suka jadi istri terus, atau istilahnya pembiaran itu ya, istilahnya ya jadi hal yang bikin kita itu istilahnya resah kan. Kalau lewat caranya Allah bakal kita kenal nggak itu kita? Tenang. Semua ya. Pasti bakal Dalam hal jodoh. kalau kita sesuai dengan aturan Allah Iya. pasti tenang. Karena Iya, kita itu ya. dibimbing dengan apa ya? Dengan Quran dan hadis gitu ya. Nah, iya. Gitu. Betul. Ya intinya jodoh maupun mereka yang akhirnya berjodoh dengan pacaran atau dengan cara sesuai Allah ridhoin, itu pasti seandainya mereka berjodoh dengan pacaran, seolah kita Allah tuh memberikan mereka jodoh dengan cara yang dilempar gitu aja. Tapi dengan kita Ini dengan tuh cara jodoh lo. tuh jodoh lo, istilahnya gitu. Itu rasanya gimana? Kan nggak enak banget kan? Atau kita dengan cara Allah, dengan bertemu dengan jodoh kita dengan cara yang Allah ridhoin di situ dengan taruh. Allah tuh mengulur lembut jodoh kita. Itu seolah dari kita orang tua ngasih duit ke kita, dilempar sama ini nak orang buat kamu doi. Rasanya gimana kita rasain? Yang kedua itu yang ini kan itu yang misalnya. memberi itu yang sifatnya Ya itulah yang mungkin perumpamaannya yang ya. harus istilah yang jelas sudah pasti. Kalau kita dengan caranya Allah tuh pasti insya Allah keberkahan hidup pasti bakal kita dapatkan. Oke. Mungkin mereka pikir mereka bahagia dengan pacaran, akhirnya mereka menikah, yakin nggak mereka hidupnya mereka resah? Kalau mereka mau jujur, nggak ada namanya sebuah istilah ketenangan hidup dengan pacaran sebenarnya, atau dengan jodoh akhirnya dengan pacaran, pasti ada aja lihat apapun itu kalau nggak niatnya karena Allah di situ. Setiap permasalahan kalau karena Allah, ada Allah memberi solusi. Tapi kalau lewat pacaran, solusinya gimana kan? Pasti lewat cara manusia, cara lewat hawa nafsu kayak gitu. Oke. Ya mungkin itu yang bisa saya sampaikan. Mungkin saya banyak kurangnya, mohon maklum. Sama ada minus. Iya. Oke. Makasih Mas. Terkait penjelasan bagaimana cara mencari pasangan hidup dalam Islam. Jadi tak ada yang namanya pacaran, tapi adanya ta'aruf. Ta'aruf. Karena memang dengan ta'aruf wanita itu lebih dimuliakan. Dimuliakan oleh Allah. Sangat dimuliakan gitu, karena tidak ada mendekati jinah. Iya, itu. Karena Allah dengan ta'aruf itu terjaga semua perkara-perkara yang bersifat maksiat, Termasuk menjaga jadi wajib pun dijaga sama Allah. Oke, siap. Terima kasih Mas atas waktunya bisa menemani di kesempatan malam hari ini. Oke teman-teman, mudah-mudahan tadi diskusi kita menarik ya, atau mungkin bisa menambah wawasan ilmu bagi kita semua gitu ya, dan memang itu luar biasa ya gitu ya. Belajar, Baik, belajar. kita cukupkan saja diskusi kita pada malam hari ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tetap jaga kesehatan supaya kita bisa berjumpa kembali di lain kesempatan.